Selanjutnya ada dokumen 10. Di dokumen ini tertulis bukti kas masuk, yang artinya akan masuk ke cash receipt journal. Dan keterangan di sini tertulis diterima pelunasan piutang usaha dari toko Victory Watch atas penjualan kredit tanggal 28 November 2017 dengan menggunakan cek Bank Mandiri dengan nominal Rp48.765.000. Selanjutnya kita buka cash receipt journal. Jika sudah dibuka, seperti biasa yang akan pertama kita isi yaitu tanggalnya. Di sini ada tanggal 12. Kita masukkan tanggal 12, nomor dokumen. Ini nomor dokumen. Selanjutnya deskripsi di sini akan kita masukkan seperti biasa. Toko Victory Watch akan kita lihat kita tulis deskripsinya, nama toko. Selanjutnya nominal di sini sebesar 48.765 dengan menggunakan cek, maka akan kita masukkan di casing bank 48 juta. Selanjutnya kreditnya akan kita masukkan nominalnya sama di account receivable. Selesai. Selanjutnya dokumen 11, di sini tertulis bukti kas keluar dengan keterangan pelunasan pajak atas laporan SPT masa bulan November 2017. Di sini ada 3 transaksi, yaitu VAT payable, income tax article 21 payable, income tax article 25 or 29 payable. Dibayarkan dengan menggunakan cek Bank BNI dengan nominal ini, guys. Maka akan kita masukkan ke cash payment journal. Kita buka. Jika sudah, seperti biasa akan kita isi tanggalnya dulu. Di sini tanggal 13. Lanjut ke nomor dokumen. Nah, untuk deskripsi di sini akan kita lihat ini. Pelunasan pajak SPT. Lanjut di sini, karena ini bukan termasuk pembayaran hutang kepada perusahaan lain, maka akan kita masukkan di debitnya ke other. Kita masukkan semua nominal di sini akan kita masukkan. Pertama ada 38 juta. Selanjutnya nominal ini karena ini dibayarkan menggunakan cek, maka akan kita masukkan di kreditnya ke cash in bank. Kita taruh penempatan ini di sini paling atas, disetarakan dengan 38 juta. Jangan lupa untuk mencari nomor akumulasi. Pertama akan kita masukkan ini tadi VAT payable, kita masukkan nomornya. Selanjutnya ini yaitu income tax article 21 payable, nomornya. Selanjutnya income tax article 25 or 29 payable. Kita lanjut ke dokumen 12. Di sini tertulis bukti kas keluar lagi dengan keterangan
pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 10 November 2017. Dibayarkan dengan menggunakan cek sebesar 50.120.025.000. Dibayarkan kepada PT Ten Second, yang artinya ini akan masuk debitnya account payable. Kan kita masih biasa, kita buka jurnalnya dulu. Lalu kita masukkan tanggal. Nomor dokumen. Selanjutnya keterangan di sini, karena ini ada nama toko, kalau kita lihat di daftar pelanggan. Di sini karena ini ada nama PT Ten Second, maka ini akan kita tulis sebagai deskripsi. Selanjutnya, karena ini pembayaran utang, maka akan kita masukkan debitnya ke account payable. Nominalnya ini. Lanjut, karena ini pembayarannya menggunakan cek, maka di kreditnya akan kita masukkan di cash in bank. Di sini ada dokumen 13. Nah, ini beda dari yang dokumen-dokumen sebelumnya. Di sini ada bukti memorial. Nah, transaksi ini akan masuk ke jurnal umum. Di sini kita lihat keterangannya. Penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih atas nama konsumen toko demi waktu. Nominalnya sebesar 25.675.000. Maka kita akan buka general jurnalnya. Karena di sini tertulis penghapusan piutang, maka akan kita cari cadangan kerugian piutang, yang artinya akan di sini sebagai akunnya Owens. Owens of Dove. Guys, jangan lupa isi tanggal dan nomor dokumen ya. Tanggal 14. Di sini kita akan tulis M 12 1. Selanjutnya, karena ini penghapusan piutang, maka akan kita tulis di ini di bawahnya account receivable. Nah, nominal ini akan kita masukkan ke debit dan kredit. Pertama, di allowance akan kita masukkan di debit. Selanjutnya kita masukkan lalu kalian di sini jangan lupa tulis, agar tahu kita tulis jadi penghapusan piutang. Nah, selanjutnya ada dokumen 14. Di sini tertulis faktur penjualan yang dikeluarkan dari PT Garmindo dengan toko Sinar Digital membeli Garmin Vivopit dan Garmin Forerunner kepada PT Garmindo Jaya. Pertama, kita akan buka sales diskonnya. Nah, jangan lupa isi tanggal dan nomor dokumennya. Lalu di sini
deskripsi, karena ini faktor penjualan dan ada nama toko, maka kita harus lihat di daftar pelanggan. Nah, toko Sinar Digital ada di daftar pelanggan, maka ini akan kita jadikan deskripsi. Seperti biasa, ini akan kita masukkan ke account receivable yang ada di debit. Selanjutnya ini akan kita masukkan ke VAT out yang ada di kredit. Lalu total penjualan di sini ini akan kita masukkan ke sales yang ada di kredit. Lalu untuk mengisi cost of merchandise sold dan merchandise inventory, kita harus mengisi inventory card terlebih dahulu. Setelah inventory card dibuka, kita turunkan dulu stok yang 35 ini ke bawah dengan harga 1.250.000. Ini pindahkan. Nah, selanjutnya kita isi tanggal 14. Di sini tertulis foto toko Sinar Digital membeli Garmin Pipopet sebanyak 15 unit. Maka kita masukkan di sini. Karena stoknya 1.200.000 tinggal 8, maka akan kita habiskan dulu stok yang pertama. Di sini maka kita tulis 8. Karena toko Sinar Digital membelinya 15 dan dari 8 ini kita kurang, maka kita harus ambil dari stok yang 35 ini. Maka kita turunkan ke sini 7. Untuk 8 ini harganya masih pakai yang 1.200.000. Sedangkan yang 7 ini sudah pakai yang 1.250.000 atau stok baru. Untuk mengisi ini dan ini kita harus kalikan ini dengan ini, taruh di sini, dan ini dengan ini taruh di sini. Karena stok yang 8 ini sudah habis, maka tidak kita turunkan, dan stok yang 35 ini sudah diambil 7, maka 35 dikurang 7 dan hasilnya akan taruh di sini. 28 dan harga 1.250.000. Nah, kita lanjut ke Garmin Forerunner. Seperti Garmin Pipopet tadi, kita harus menurunkan stok ini dulu. Ini kita turunkan yang 28-nya dengan harga lalu kita catat transaksi tanggal 14. Di sini toko Sinar Digital tertulis membeli Garmin Forerunner sebanyak 18. Oke, di toko Sinar Digital membeli Garmin Forerunner sebanyak 18 dan di sini stok yang 1.360.000 sisa 10. Kita turunkan dulu yang 10 dengan harga 1.360.000. Lalu karena masih kurang 8, akan kita ambil dari yang stok ini. Kita turunkan 8. Harganya 1.400.000. Lalu untuk mengisi ini dan ini, kalikan ini dengan ini taruh di sini, dan kalikan ini dengan ini hasilnya taruh di sini. Karena stok 10 ini dengan harga 1.360.000 sudah habis, lalu kita tadi ini
stok 28 dengan harga 1.400.000 ini sudah diambil 8, maka 20 akan dikurang 8 dan hasilnya taruh di sini. Dengan harga 1.400.000. Hasilnya taruh di sini. Lalu untuk mengisi sales kita akan jumlahkan ini, total ini dengan total ini. Jika sudah ketemu hasilnya, langsung saja kita pindahkan ke sales. Masukkan ke sini. Dan ke sini. Lanjut ke dokumen 15. Di sini tertulis ada voucher kas kecil dengan keterangan pembayaran rekening listrik, air, dan telepon yang terutang bulan November dengan nominal 4.873.250, maka akan masuk ke petty cash. Kita buka petty cashnya. Jika sudah, lanjut kita masukkan tanggal, nomor dokumen, selanjutnya deskripsi. Deskripsi di sini ada pembayaran rekening listrik, air, dan telepon. Kita masukkan. Untuk di sini akan kita isi ini, yang dikurungin ini akan kita pindahkan ke sini. Untuk nominal di sini akan kita masukkan yang ini. Jangan lupa untuk mengisi nomor akumulasi di sini. Lanjut dokumen 16. Di sini ada faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT Wachindo, yang artinya ini akan masuk ke purchase journal. Kita buka dulu purchase journalnya. Nah, pertama kita masukkan tanggal, lalu masukkan nomor dokumen, lalu deskripsi di sini kita lihat. Karena ini nama toko, maka akan kita lihat di daftar pelanggan. Nah, PT Wachindo tertulis di daftar pelanggan ini, maka deskripsinya akan kita tulis ini. Lalu di sini kita lihat, di sini ada total penjualan 84.500.000. Ini akan masuk di merchandise inventory yang ada di debit. Lalu di sini ada PPN, ini akan masuk ke part-in yang ada di debit. Lalu ini utang dagang, ini akan masuk ke akun payable yang ada di kredit. Seperti sales tadi, purchase journal juga harus dipindahkan ke inventory card. Kita buka inventory cardnya. Setelah dibuka, kita tulis dulu di sini transaksi tanggal 16. Di sini kita membeli garment Pipo Pit sebanyak 34 unit dengan harga 1.250.000. Kita tulis
Lalu kita tulis di sini jumlah ini dikali dengan ini. Lalu lanjut kita isi balance. Karena ini pembelian, otomatis stok di gudang akan bertambah. Lalu maka kita tambahkan 34 ditambah 28. Hasilnya kita tulis di sini. Kita lanjut buka Garmin Foreigner. Kita lanjut tulis transaksi tanggal 16. Di sini stok PT kita membeli Garmin Foreigner sebanyak 30 unit dengan harga 1.400.000. Lalu karena ini pembelian, maka stok di gudang akan bertambah. Maka kita tambahkan 30 ditambah 20. Hasilnya taruh di sini. Karena ini pembelian, maka tidak perlu dijumlah dan hasilnya tidak perlu dipindahkan ke jurnal khusus. Kita lanjut ke dokumen 17. Di sini ada voucher kas kecil dengan keterangan pembelian konsumsi rapat akhir tahun pimpinan perusahaan dengan nominal Rp412.375. Maka akan kita masukkan ke petty cash. Setelah kita buka petty cash, lalu kita masukkan tanggal di sini. Langsung nomor dokumen. Nah, deskripsi di sini akan kita tulis di sini pembelian konsumsi untuk di sini kita pindahkan saja ini, kita pindahkan. Selanjutnya kita isi ini. Lanjut, jangan lupa untuk mengisi nomor dokumen. Selanjutnya ada dokumen 18. Ini tidak seperti dokumen-dokumen lain, ini sama seperti bukti memorial yang akan masuk ke general journal. Pertama kita masuk dulu ke inventory untuk memasukkan ini. Lalu kita tulis dulu tanggal. Di sini ada tertulis, di sini ada faktur pembelian. Maka akan kita masukkan ke sini. Di sini kita masukkan pembelian 2. Ini kita kurungin. Jika kalian bingung kenapa ini dikurungin, tidak seperti yang lain, karena ini tuh retur ya guys, bukan seperti yang lain. Maka karena ini retur pembelian, maka stok barang kita akan berkurang. Jadi 62 akan dikurang 2. Lanjut ke Garmin Foreigner. Dan kita tulis dulu tanggal 19. Di sini tertulis retur pembeliannya sebanyak 1 unit. Maka kita pakai kurung.
Sama seperti pivot tadi, karena ini pembelian, retur pembelian, maka akan berkurang. Jadi 50 dikurang 1, 49. Setelah kita masukkan ini ke inventory card, selanjutnya kita akan buka general journal atau jurnal umum. Kita buka. Pertama kita masukkan tanggal dan nomor dokumen terlebih dahulu. Setelah kita masukkan tanggal dan nomor dokumen, selanjutnya untuk mengisi deskripsi kita harus lihat di halaman 2. Ini. Karena tadi retro pembelian, maka akun yang harus kita masukkan yaitu ini. Akun ini harus kita masukkan ke deskripsi yang ada di general journal. Selanjutnya untuk mengisi debit dan kredit, kita akan lihat di dokumen transaksinya. Di sini pertama tadi ada akun payable atau utang dagang, ini maka akan kita masukkan di debit. Selanjutnya di sini ada PPN atau PATIN, akan kita masukkan di kredit. Selanjutnya ada total penjualan, akan kita masukkan ke merchandise inventory yang ada di kredit. Selanjutnya kita tulis di sini retur pembelian. Sudah. Lalu kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 19. Di sini ada bukti kas masuk dengan keterangan terima pelunasan piutang usaha dari toko global Asia atas penjualan kredit tanggal 27 November 2017 dengan menggunakan 2 cek. Yang pertama ada cek Bank BCA dan cek Bank Mandiri dengan nominal 49.245.000. Lalu kita buka jurnal cash receipt jurnalnya. Nah, pertama kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 19, masukkan nomor dokumennya. Lalu untuk deskripsi kita lihat di sini, karena ini nama toko maka harus kita lihat di daftar pelanggan. Ini toko Asia ada di daftar pelanggan, maka deskripsinya akan kita masukkan ini. Nah, di sini untuk nominal ini akan kita tulis langsung saja yang ini, karena ini sama-sama menggunakan cek, maka langsung saja kita tulis ini satu, tidak perlu ini dan ini. Kita pindahkan ke debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Nah, setelah ini selesai, karena sudah tidak ada lagi transaksi dengan kas masuk atau cash receipt journal, maka langsung kita tulis rekapitulasinya.
Pertama kita jumlahkan ini semua, hasilnya taruh di sini, lalu ini juga hasilnya taruh di sini. Untuk ini kita langsung saja turunkan. Setelah ditulis ini kita pindahkan juga debit dan kredit, pindahkan ke sini ke masing-masing kolom. Ini akan kita taruh juga di debit, lalu hasil ini akan kita pindahkan di kredit. Jangan lupa untuk mengisi nomor akumulasi di sini. Lalu jumlahkan ini dengan ini, hasilnya taruh di sini. Kita tulis. Dan ini kita turunkan saja. Jika sudah sama seperti ini, artinya kita lanjut ke dokumen 20. Di sini tertulis voucher kas kecil dengan keterangan pembayaran iuran lingkungan bulan Desember 2017 dengan nominal Rp731.250. Maka akan kita masukkan ke petty cash. Kita buka petty cash-nya. Pertama, masukkan tanggal. Di sini ada tanggal 20. Kita masukkan. Nah, untuk di sini deskripsinya kita lihat, karena di sini pembayaran iuran, maka akan kita pindahkan ke deskripsi. Untuk ini kita lihat di sini, nah kita pindahkan ke sini. Nominalnya di sini kita masukkan. Untuk nomor akumulasi jangan lupa diisi.